Shalom, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Renungan Saat Teduh hari ini bersama saya Devi Siloto. Kali ini saya akan membawakan renungan yang saya ambil di dalam Zefanya 3 ayat 17. Saya bacakan terlebih dahulu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, renungan pada malam hari ini saya beri judul Bersukacitalah senantiasa. Banyak sekali orang yang kehilangan sukacita karena peliknya masalah yang dialami, karena begitu sulitnya, begitu rumitnya masalah yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehilangan sukacita juga seringkali membuat kita melihat keadaan dunia ke depannya makin tidak baik, melihat keadaan sekitar kita itu makin tidak baik. Kehilangan sukacita juga seringkali membuat kita pesimis untuk menghadapi hari yang akan datang. Tidak bisa dibohongi bahwa keadaan atau kondisi yang ada di sekitar kita bisa mempengaruhi hati kita, dan karena pengaruh itulah membuat kita untuk kehilangan sukacita. Orang yang percaya tentu saja tidak akan kehilangan sukacita, karena kita sebagai orang percaya memiliki pondasi hidup yang kokoh. Pondasi hidup orang percaya adalah Kristus dan firman yang tinggal di dalam kita. Di dalam Lukas 6 ayat 48b berkata, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Mari kita terus membangun pondasi hidup kita. Bagaimana caranya? Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari serta praktekkanlah. Karena membaca dan merenungkan itu tidak cukup, tetapi kita juga harus mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita tekun merenungkan firman Tuhan, bila kita tekun melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, hati dan pikiran kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, sebab kunci untuk tetap merasakan sukacita adalah bermula dari hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita sudah kuat oleh firman Tuhan, sudah teguh oleh firman Tuhan, tentu saja kita akan merasa bersukacita. Di dalam Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oleh karena itu, pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena kalau kita selalu memikirkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita selalu memikirkan bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat amatlah besar bagi kita, tentu saja kita akan memiliki alasan untuk bersukacita. Kita akan memiliki alasan untuk kita selalu mau bersyukur, untuk kita selalu mau bersukacita. Sukacita yang sejati itu bisa terjadi karena yang pertama, Tuhan beserta dengan kita, memberikan kita kasih karunia yang melimpah dan selalu bersedia menolong kita di dalam segala hal. Di dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Iman kepada Tuhan memberikan kita kekuatan untuk meraih segala hal, segala pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Dan hasil akhir dari kehidupan bahwa kita menyadari bahwa keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam segala hal adalah sukacita yang melimpah. Seperti tadi yang saya bilang, kalau kita selalu bertekun kepada firman Tuhan, kita selalu memegang teguh apa yang dikehendaki oleh Tuhan, hasil akhir yang kita dapat adalah sukacita. Kemudian yang kedua, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Zefanya 3 ayat 17. Dalam sebuah respon yang benar terkait tujuan Allah dalam hidup kita, selalu ada pembaruan pola pikir yang terbentuk dengan baik. Intinya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jika kita menyadari bahwa kasih Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kesuksesan kita, kita juga harus mengakui bahwa kasih yang sama juga tetap bekerja walaupun sebenarnya kita gagal.
di dalam apapun. Nah, sukacita yang kita rasakan dalam segala situasi itu memberikan pengertian bagi kita bahwa kita adalah sasaran kasih Allah, kita adalah sasaran Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi ketika kita mengalami situasi yang terpuruk sekalipun, kita harus sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bahwa sukacita yang sejati adalah lahir dari kesadaran kita bahwa Tuhan terlibat dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Marilah kita selalu bersyukur, marilah kita selalu bersukacita dalam segala hal, mau keadaan kita sebagaimanapun kita harus tetap bersyukur karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dalam segala situasi. Baiklah, demikian firman Tuhan, demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat yang baik buat kita semua. Stay safe, stay healthy, dan selamat malam.